Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Saya Selvi Agni Utami dari SD Negeri 06 Pasar Ambaca. Saya Firza Nova dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Saya Rusdani dari SMA Negeri 9 Padang. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Ibu Dani. Gimana kabar Bu Pipi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu Pipi, saya dengar Ibu akan melaksanakan observasi. Sebelum coaching, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita begitu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan bagaimana pula coaching merespon atas pertanyaan yang Ibu berikan? Ya, Bu. Nanti saya akan melaksanakannya sesuai dengan alur kita dan menganggap coaching ini adalah mitra saya dalam menyelesaikan masalah tentunya. Bagus Bu Pipi. Kira-kira pada coaching kali ini apa yang akan Ibu Pipi kembangkan? Nah, tentu yang saya akan kembangkan dalam coaching kali ini adalah yang pertama itu kehadiran penuh dan menggunakan pertanyaan yang berbobot tentunya Ibu. Selain dari itu, saya juga akan melakukan mendengar yang aktif tentunya Ibu. Baik Bu Pipi. Yang jadi pertanyaan saya lagi, kira-kira kompetensi mana yang Ibu Pipi kembangkan secara lebih spesifik atau khusus begitu? Nah, di dalam kompetensi tersebut ada beberapa hal yang tentu saya ingin kembangkan seperti melaksanakan pertanyaan berbobot dan mendengar aktif Ibu. Dengan kedua itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya untuk kedepannya adalah melaksanakan coaching ini. Bagus Bu Pipi. Indikator yang mana yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching ini? Nah, indikator atau tujuan saya dalam melaksanakan coaching ini adalah menggali kemampuan coaching dalam mencari solusi dalam permasalahan yang dia alami tentunya itu. Baik Bu Pipi, silakan Ibu lanjutkan sesi observasi ini bersama coaching. Mudah-mudahan tergali nanti informasi yang ini. Terima kasih Ibu. Mohon bimbingannya. Sama-sama Bu Pipi. Saya tunggu perkembangannya yang itu. Assalamualaikum Ibu Opa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Opa? Alhamdulillah saya sehat. Ibu Opa dalam kegiatan coaching ini ada yang ingin Ibu Opa sampaikan? Begini Ibu, saya ingin bercerita tentang permasalahan siswa saya. Kalau boleh saya meminta waktu untuk sebentar. Baik. Nah, permasalahan seperti apa kira-kira yang Ibu Opa alami sekarang? Begini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan siswa saya dalam pembelajaran dan saya ingin mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kira-kira permasalahannya, identifikasi masalahnya seperti apa? Boleh Ibu cerita? Ini beberapa siswa saya seringkali tidak fokus dalam belajar dan suka bermain HP saat pembelajaran berlangsung. Tentu saja hal ini menjadikan kondisi yang kurang nyaman di dalam kelas. Di awal pembelajaran sebenarnya saya sudah seringkali mengingatkan tentang kesepakatan dan aturan saat pembelajaran.
sebagai guru saya merasa bahwa hal ini menjadi suatu permasalahan yang mengganggu dalam proses pembelajaran, di mana ini harus segera diselesaikan. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka saat ini sebagai guru kita memang dianjurkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembelajaran, misalnya pada penggunaan gadget. Pada pelajaran pembelajaran memang saya juga memasukkan ada situasi yang menggunakan handphone itu. Misalnya saat melakukan kuis atau tes formatif atau mencari sumber pembelajaran dari beberapa referensi. Tetapi seringkali beberapa siswa itu menyalahgunakan kesempatan atau waktu dalam penggunaan handphone, dan mereka menggunakannya itu sepanjang waktu pembelajaran dan untuk hal yang bukan disuruh ketika itu. Begitu itu. Ya benar sekali Bu Opa, karena pembelajaran kita sudah betul-betul merdeka, tentu kita harus berada pada kondisi zaman dan kondisi alam yang ada saat sekarang ini. Tidak bisa kita pungkiri kalau kita menggunakan gadget dan alat elektronik lainnya. Nah, kira-kira menurut Ibu Opa, apa yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini? Saya melakukan memilih metode pembelajaran yang akan melibatkan seluruh siswa saya, sehingga mereka secara tidak langsungnya mereka akan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang saya gunakan yaitu saya membuat kegiatan diskusi berkelompok, sehingga diharapkan keaktifan setiap siswa itu dalam kelompoknya. Saya setuju dengan Ibu Opa melakukan pendekatan tersebut. Ada cara lain tentunya dari hal tersebut? Cara lainnya saya untuk mengusut keseluruhan, seringkali saya melakukan ice breaking yang membutuhkan kekompakan dalam kerjasama, misalnya kerjasama kelompok atau keterlibatan seluruh siswa saya. Memang ibu sudah ada perubahan, seringkali siswa itu mungkin mengalihkan perhatiannya dari HP, kemudian berkegiatan dalam kegiatan kelompoknya. Kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ini, kapan Ibu akan melaksanakan? Saya rasa cara terbaik adalah dalam waktu secepatnya Ibu, sesuai dengan jam pelajaran saya pada kelas tersebut. Mungkin minggu depan saya sudah akan menerapkan itu. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini tentu Ibu memerlukan kolaborasi atau memang Ibu melaksanakan sendiri dalam memecahkan masalah ini? Saya rasa saya pasti butuh dukungan Ibu untuk melaksanakan cara ini. Saya yang terutama itu dukungannya dari guru BK yang lebih mengetahui bagaimana karakter siswa, kemudian dari wali kelas yang bisa mengontrol siswanya, kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat yang lebih ahli dan berpengalaman, dan tidak kalah penting juga butuh dukungan dari kepala sekolah yang dapat memberikan umpan balik untuk kebaikan dalam pembelajaran saya nanti. Tentu Ibu akan melaksanakan kegiatan ini dengan kolaborasi dengan warga sekolah, orang tua, dan kepala sekolah yang menjadi atasan kita di sekolah. Nah, bila Ibu, saya setuju dengan aksi yang akan Ibu laksanakan. Saya ada pertanyaan lagi Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya berkomitmen untuk terus melakukan bimbingan kepada murid agar tumbuh dan percaya diri sehingga dapat bergaul dengan teman dan lingkungannya. Ada cara yang lain tentunya Ibu? Jadi Bu Sufi, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain serta siswa untuk bersama-sama mengembalikan kepercayaan dirinya untuk bisa lebih berkonsentrasi di aktivitas dalam pembelajaran di kelas. Iya, Bu Opa sudah mendapatkan nih benang merah solusi dari permasalahan yang terjadi sama diri Bu Opa. Bagaimana perasaan Bu Opa tadi? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu Sufi, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah, saya juga senang Bu Opa sudah mendapatkan solusi tersebut. Semoga bisa melaksanakan aksi nyatanya di dalam pembelajaran yang telah Ibu Opa rencanakan sebelumnya. Oke, Bu Opa, terima kasih atas waktunya. Semoga coaching ini bisa menjadi salah satu menggali kompetensi Bu Opa dalam
memecahkan masalah. Terima kasih Bu Vivi telah meluangkan waktu saya. Insya Allah saya akan segera melaksanakan pekerjaan. Terima kasih Bu. Iya, bersama. Alhamdulillah Bu Vivi, Alhamdulillah Ibu. Bu Vivi sudah selesai melaksanakan coaching malam bisa dilakukan. Kemudian coachingnya juga berjalan dengan baik. Kemudian setelah saya melakukan observasi dari coaching yang telah dilakukan tadi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Vivi. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari coaching yang sudah dilakukan terkait indikator yang akan dicapai? Nah, dalam coaching ini saya sudah melakukan yang namanya alutirta, Bu. Di mana saya menanyakan tujuan dari coach dalam menyelesaikan masalah, dalam permasalahannya. Kemudian saya melakukan identifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya ke depan dan menanyakan juga tentang tanggung jawab coach dalam permasalahan tersebut. Benar Bu Vivi. Dari hasil observasi saya itu Bu Vivi memang sudah melakukan alur kurva. Tadi Bu Vivi sudah menanyakan kepada coach apa tujuan coaching yang akan dilakukan, juga sudah mengidentifikasi permasalahan coach, kemudian juga sudah menggali coach untuk merencanakan aksi ke depannya. Kemudian juga sudah kelihatan tadi dengan sangat bagus Bu Vivi tadi memberikan komitmen kepada coach bagaimana tanggung jawab yang akan dilaksanakan ke depannya setelah merencanakan aksi. Itu sangat luar biasa Bu Vivi. Saya rasa tadi sudah sesuai dengan alur cerita Bu Vivi. Benar Ibu. Nah, saya juga ingin lebih memahami hal-hal yang ada dalam permasalahan tersebut dengan menggunakan alutsista yang saya lakukan. Saya menggali, saya mengidentifikasi, saya menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi. Dan coach saya berhasil untuk memecahkan masalah mereka dia sendiri. Oh, mantap Bu Vivi. Ini ada pertanyaan saya yang terakhir Bu Vivi. Ya. Kira-kira dari hasil coaching yang Bu Vivi lakukan terhadap coaching, kompetensi apa yang Bu Vivi harapkan dari hasil coaching kita ini? Benar Ibu. Saya mengharapkan saya lebih memahami alutsista itu seperti apa, sehingga untuk coaching kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dan lebih bisa menggali lagi permasalahan yang ada di coaching saya. Tentu karena permasalahan itu tidak hanya ada satu, dua dan banyak permasalahan yang akan terjadi pada coaching. Saya juga harus mampu untuk memahami alutsista itu. Oh, mantap Bu Vivi. Semangat ya Bu Vivi ya. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan coaching berikutnya alur tirtanya semakin terlaksana lebih optimal lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih semangat ya Bu Vivi ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas penguatannya untuk saya dalam melaksanakan coaching ini. Dan terima kasih juga atas perhatiannya dalam mengevaluasi saya. Ya, sama-sama Bu Vivi. Semoga kita ketemu lagi di kegiatan coaching berikutnya ya. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Dani, apa kabar Ibu Dani? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya sehat ya Pak. Begini Ibu Dani, kita akan melaksanakan coaching untuk hari ini ya, Ibu Dani dengan Ibu Vivi. Benar Bu, Pak. Oke, jadi begini Ibu, pada proses coaching kali ini saya ingin mengamati bagaimana proses yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu
apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Kira-kira seperti itu, Bu. Benar Bu Pak. Nanti saat saya melakukan coaching dengan Bu Vivi, saya akan mengembangkan dan menerapkan kompetensi mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mudah-mudahan itu terlaksana. Oke, baiklah Ibu. Saya juga akan mengamati apakah proses coaching Ibu ya, ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, prosesnya berjalan secara kreatif dan memaksimalkan potensi. Begitu Ibu. Benar Bu Pak. Mudah-mudahan nanti kemitraan antara saya dengan Bu Vivi nanti terlaksana dengan baik, dan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Vivi nanti bisa Bu Vivi mencarikan solusinya sendiri melalui diskusi dengan Bu Vivi. Ibu, menurut Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti kepada Bu Vivi, sehingga saya bisa nanti menggali apa permasalahan yang dialami oleh Bu Vivi di dalam. Jadi lebih spesifiknya pada pertanyaan yang akan menggali solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Yang benar Bu. Baiklah Bu, yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching? Indikator yang ingin saya capai pada coaching kali ini adalah saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahannya selama proses pembelajaran nanti dari kita berdiskusi begitu Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Baiklah Ibu, saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Suki. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Pak. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana, siap kita untuk melakukan coaching hari Siap ini? Ibu. Oke. Bu Vivi, sebelum kita lanjut ke coaching lebih dalam, saya ingin menanyakan kepada Bu Vivi, apa tujuan Bu Vivi melaksanakan coaching ini? Nah, saya bertujuan untuk melaksanakan coaching hari ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya alami di dalam lingkungan sekolah tentunya ini. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Vivi hadapi di kelas Bu Vivi? Nah, saat ini saya menghadapi permasalahan tentang siswa saya yang dibully di dalam kelas. Kenapa ini dibully? Saya mendapatkan ketika pembelajaran IPAS. Siswa ini saya bagi beberapa kelompok Ibu. Nah, dari beberapa kelompok itu ada kelompok yang dimana salah satu siswa saya ini mengadu kepada orang tuanya. Saat itu kan kebetulan di kelas 6 ini siswa saya punya adik kelas 1. Jadi orang tuanya menjemput adik, mengadulah ini anak kepada orang tuanya, menceritakan kalau dia ini merasa dikucilkan dalam pembelajaran. Kemudian orang tua tersebut menemui saya menyampaikan permasalahan tersebut, bahwa anaknya ini dikucilkan di dalam kelompok dia belajar begitu Ibu. Begitu Bu Vivi ya. Apakah kira-kira dari cerita Bu Vivi tadi, apakah Bu Vivi sudah menelusuri apa permasalahan, apa penyebab anak ini kok bisa dibully begitu? Ya, setelah saya telusuri dari pengaduan orang tua tersebut, saya lebih mendekatkan diri saya kepada kelompok yang bermasalah, sehingga saya mendapatkan permasalahan ini berawal dari tugas kelompok. Jadi siswa ini diberi tugas kelompok, mereka tidak mau bekerja sama dengan si anak ini, sehingga tugas mereka tidak selesai. Saya tanyakan satu-satu nih, kamu kenapa tidak selesai,
tidak selesai dan saya menarik benang merah, mereka tidak mau bekerja sama. Sehingga ini menjadi perhatian saya juga, kenapa siswa saya melakukan hal ini, padahal dalam pembelajaran saya sudah menekankan bagaimana itu Pancasila, bagaimana itu Bhinneka Tunggal Ika, dan menganggap teman-teman itu satu keluarga di dalam lingkungan sekolah ini. Nah, saya juga menelusuri si siswa ini, saya juga memperhatikan dia saat istirahat, ini anak tidak mau berteman dengan teman-teman yang lain. Kenapa ini anak sering menyendiri di dalam kelas, dan saya juga heran kenapa sedangkan siswa SD itu cenderung di saat istirahat, di saat itulah mereka bermain-main, bergembira dan bermain dengan teman-temannya. Saya melihat ini anak sering di dalam kelas lebih, sehingga saya juga melakukan pendekatan dengan si anak. Jadi dari cerita Bu Vivi tadi, berarti anak ini yang tidak mau dia sekelompok dengan teman yang sudah Bu Vivi kelompokkan. Iya. Pernahkah Bu Vivi meminta anak itu untuk dia berkelompok dengan siapa? Benar, saya kebetulan Ibu melakukan kelompok ini secara acak. Hari ini begini, kita ganti-gantian gitu membuat kelompoknya Ibu, tidak itu saja. Nah, pas di kegiatan IPAS, ketemulah ini anak dengan kelompok tersebut, sehingga mencuatlah permasalahan tersebut. Kira-kira ada nggak terbayang oleh Ibu di mana anak yang tadi itu yang tidak mau bekerja dalam kelompok itu, dia bisa bekerja dalam kelompok itu untuk diskusi gitu. Kira-kira ada nggak solusinya dari Ibu? Iya, saya juga melakukan solusi, yaitu Ibu melakukan pendekatan pemahaman kepada siswa-siswi yang lain, memberikan motivasi juga bahwa kita itu sama nih nak, nggak ada yang berbeda. Mungkin teman kamu ada kurangnya, tapi setiap orang memiliki potensi, sehingga kamu juga jika ingin bekerja sama bisa menggali potensi teman kamu itu. Jadi jangan membeda-bedakan setiap siswa begitu. Betul, begitu ya. Kira-kira kalau solusi lain, apakah terbayang oleh Bu Vivi selain dari yang tadi? Nah, saya juga akan bekerja sama dengan guru-guru bidang studi. Kalau di SMA kan ada itu Bu, wali kelasnya, ada guru lain. Nah, kalau di SD ada guru bidang studi yang tentu bisa kami ajak bekerja sama. Kenapa hal tersebut saya cantumkan kepada guru bidang studi? Karena dengan guru bidang studi ini bisa membuat pembelajaran yang bisa meningkatkan kekompakan siswa dalam belajar di pelajaran mereka juga, sehingga juga mendukung untuk menyelesaikan permasalahan agar si anak tidak merasa dikucilkan lagi gitu. Bagus itu Bu Vivi, mantap. Berarti Bu Vivi melibatkan guru lain, berkolaborasi. Iya. Kapan rencananya itu Bu? Nah, kalau rencananya sudah mulai saya lakukan dengan melaksanakannya di dalam kelas, kemudian menyampaikan permasalahan ini dengan guru-guru lain, sehingga guru-guru lain pun tertarik untuk membantu dalam menyelesaikan ini. Mereka juga sudah berusaha dalam menciptakan pembelajaran yang meningkatkan kekompakan di dalam kelas, sehingga mudah-mudahan ada perkembangan baik dari si anak. Bagus Bu Vivi. Saya tunggu perkembangan kasus Bu Vivi. Mudah-mudahan nanti setelah Bu Vivi memberikan solusi kepada anak ini, jadi tidak ada lagi anak yang malas bekerja dalam kelompok. Semoga kita ketemu di coaching berikutnya. Ya, terima kasih Ibu. Itu solusi ini mengenai komitmen. Oh iya, Bu Coach ya. Berarti ada coba Bu, bagaimana komitmen dan solusinya menurut Bu sudah? Pada permasalahan ini, apa komitmen Bu Vivi dalam tanggung jawab permasalahan Bu Vivi di kelas anak yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok? Nah benar Ibu, tentu saya punya tanggung jawab dan komitmen besar dalam hal ini. Kenapa? Saya adalah guru kelas yang akan mendampingi mereka setiap hari, dan saya juga berharap si anak bisa berbaur dengan teman-temannya, melaksanakan kegiatan sekolah seperti biasa, walaupun dengan beberapa keterbatasan yang merasa dikucilkan itu, sehingga
mereka bisa berteman dengan si A, si B dan si C. Jadi tidak ada lagi yang rasa dikucilkan, tidak ada lagi yang bermain sendirian di dalam kelas. Saya juga akan berusaha menyampaikan ini di dalam kegiatan di lapangan. Tentu hal ini tidak kita temukan di dalam kelas saja, mungkin ada di kelas lain. Saya juga ingin menimbulkan keinginan dari siswa seluruhnya bahwa perbedaan itu bukan untuk dibikin batasan, tapi perbedaan itu adalah satu hal yang membuat kita bersatu. Dan saya akan sampaikan itu di dalam kegiatan di lapangan yang bekerja sama, tentu kolaborasi dengan kepala sekolah yang merupakan atasan kami di sekolah. Begitu itu. Mantap Bu Pipi, semangat ya Bu Pipi ya. Ya. Saya tunggu gebrakannya untuk mengatasi masalah anak kita ini. Semoga tidak ada lagi masalah anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Ya. Ya, Terima kasih. progresnya Bu Pipi ya. Terima kasih Ibu atas penguatan yang telah diberikan sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya merasa senang dan lega sekali untuk saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan nanti permasalahan itu dan tidak akan ada lagi permasalahan berikutnya yang seperti itu di kelas saya. Terima Ya. kasih Bu. Sampai jumpa lagi Bu Pipi. Iya. Iya, salam Bu Pipi. Alhamdulillah ya Ibu Dani, Ibu sudah melakukan proses coaching pada hari ini dengan Ibu Vivi. Alhamdulillah Bu Opa. Oke Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Ini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching pada sore hari ini yang terkait dengan ketercapaian yang ingin Ibu capai? Baik Bu Opa. Tadi saat saya mengcoaching Vivi itu saya sudah melakukan alur tirta. Kemudian saat percakapan saya juga sudah mencatat tujuan apa yang akan dicapai oleh Bu Vivi. Kemudian tadi saya sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu Vivi. Kemudian tadi saya juga sudah menggali Bu Vivi rencana aksi yang Bu Vivi lakukan dalam mengatasi permasalahan. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bu Eva itu tadi tanggung jawab Bu Vivi dengan komitmen rencana aksi yang akan dia lakukan dari permasalahan tersebut. Bagus sekali Bu Dani, ini saya rasa sudah sesuai dengan alur kita yang sebagaimana proses prinsip coaching yang kita laksanakan. Ada tujuannya, kemudian yang terakhir ada tanggung jawab yang mengandung solusinya. Nah Ibu, kira-kira kapan lagi Ibu akan melakukan proses coachingnya? Insya Allah nanti Bu Opa seandainya nanti ada coaching nanti atau ada Bu Vivi atau teman kita yang lain nanti yang merasa ada permasalahan, apakah itu permasalahan di dalam PBM-nya, apakah permasalahan dalam pengembangan diri. Insya Allah nanti kita siap mencarikan solusi dari permasalahan yang dia lakukan, teman-teman lakukan melalui diskusi. Kita hanya membantu mencarikan solusi, bukan mengajari. Betul. Jadi Ibu, untuk yang kedepannya mungkin akan lebih sering lagi kita melakukan proses coaching ini ya Bu ya, Iya. sehingga bisa membantu kawan-kawan yang lain. Iya Oke, Bu. Ibu, terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Opa. Terima kasih Bu Opa. Assalamualaikum Bu Ofa. Waalaikumsalam Bu Vivi. Gimana kabarnya Bu Ofa hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Ibu. Nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching. Tentu sebelumnya saya akan menyampaikan dulu, kita berdiskusi dulu nih Bu tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada kegiatan ini. Baik Ibu. Pertama, saya akan mengamati nanti dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana pula coaching merespon pertanyaan Ibu. Nah, dari kegiatan coaching ini kira-kira
Apa yang bisa Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Pada prinsipnya saya ingin mengembangkan 3 hal itu yaitu perhatian penuh, kemudian pertanyaan berbobot, Ya. dan mendengarkan secara penuh. Benar sekali Ibu. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ada apa ya Ibu? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah ingin memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring coach saya itu untuk bisa mencari solusi dari permasalahan begitu. Nah, dari kompetensi itu tentu Ibu punya indikator dalam meningkatkan proses coaching ini. Nah, tentu Ibu ada indikator tujuannya. Kira-kira tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini apa ya Bu ya? Tujuan saya untuk melakukan coaching ini adalah mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di saat pembelajaran yang terjadi pada coaching. Baiklah Ibu, observasi kali ini sampai di sini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ibu Dani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Opa. Alhamdulillah baik Bu Opa. Nah Ibu Dani, pada sore hari ini kita akan melakukan coaching. Nah kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu Opa. Saya kan jadi waras Bu. Jadi setelah saya amati setiap hari Bu Opa, ada saja anak saya itu yang absen, yang tidak hadir tanpa keterangan. Pokoknya tiada hari bagi mereka libur dalam satu hari itu anak di kelas itu. Jadi saya pikir saya hubungkan dengan belajar ya Bapak ya. Berarti anak ini tidak punya minat, motivasi belajarnya rendah. Sehingga kadang-kadang tanpa alasan dia gampang meninggalkan sekolah. Jadi menurut Ibu permasalahan itu karena motivasi belajar yang rendah. Nah setelah Ibu mengetahui hal tersebut, apakah ada tindakan yang Ibu lakukan? Gitu. Tindakan yang sudah saya lakukan Bapak itu yang pertama untuk mencek anak ini setiap hari, itu setiap pagi itu saya datang ke kelas memantau absen mereka. Kemudian bagi mereka yang tidak hadir itu saya telepon orang tuanya. Ada orang tuanya yang langsung angkat, kemudian ada orang tuanya yang beberapa saat baru diangkat. Orang tua yang mengangkat ini Bapak kadang-kadang jawabannya bikin saya sedih gitu Bapak ya. Kan saya tanyakan, Bu, kenapa Zaki tidak datang ke sekolah hari ini Bu? Terus orang tuanya jawab, itulah Bu, anak saya malas bangun pagi Ibu. Nah, jadi kan itu tidak berminat atau tidak termotivasi untuk belajar. Oke. Nah dari permasalahan tersebut, kira-kira solusi yang Ibu lakukan itu bagaimana? Yang sudah saya lakukan Bu Opa itu yang pertama itu saya menelpon orang tua anak ketika anak itu tidak hadir. Kemudian saya juga telah memanggil anak tersebut secara pribadi itu saya berkolaborasi dengan guru BK itu. Dan anak itu juga sudah menyampaikan permasalahannya kenapa dia tanpa sebab, kadang-kadang tanpa surat minta berita dia tidak datang sekolah. Dari tindakan yang Ibu lakukan, kira-kira berapa persen keberhasilan Ibu untuk mengubah kebiasaan siswa Ibu? Sejauh ini masih belum terlalu berdampak buat saya, karena anak itu kadang malam saya tanya itu dia mengaku larut malam, kemudian orang tua lost control begitu, sehingga pagi-paginya malas bangun. Nah, apakah ada cara lain selain itu yang Ibu ambil sebagai tindakan mengatasi permasalahan? Ada. Saya berkolaborasi dengan guru BK dan guru mata pelajaran lain itu kami mempertemukan
anak dengan orang tuanya itu langsung. Kemudian ini kayaknya agak ada dampak begitu, berdampak begitu, karena mereka saling saling bercerita kenapa anak itu tidak tidur malam. Kemudian orang tuanya, anak ini mengatakan kalau main HP, kadang pergi ke tempat teman, bergitar-gitar, kadang juga. Tapi setelah orang tua dia berhadapan, orang tua tahu permasalahan anaknya, itu orang tua sudah mulai itu membatasi anaknya main HP itu sampai jam berapa, kemudian malamnya tidur jam berapa, batas waktu paling lama begitu. Jadi orang tua juga setuju. Dan orang tua juga berpesan sama saya, kalau masih anak seperti ini, maka orang tua memberikan sanksi yang lebih lagi di rumah. Sepertinya setelah orang tua ditemukan dengan anak orang tua lebih kooperatif gitu. Baik, Ibu, bagus sekali tindakan Ibu. Nah, untuk melakukan tindakan itu tentu saja Ibu butuhkan kan Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana itu? Saya sangat senang Bu Paya, karena di dalam permasalahan anak ini saya didukung oleh wakil kesiswaan, saya didukung oleh guru BK, saya didukung oleh guru mapel yang lain. Dan anak-anak yang di kelas itu juga saling menginformasikan kepada walas kalau temannya tidak datang, dan juga menelpon orang tua di grup parenting bahwa anak mama ini tidak datang begitu. Jadi langsung terjadi informasi yang betul-betul valid begitu. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, menurut Ibu tindakan lain yang bisa Ibu ambil Tindakan lain ke depan? mungkin saya dengan guru BK dan guru mapel lain, mungkin metode belajarnya yang lebih kami variasikan lagi barangkali, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, sehingga anak-anak itu kalau sehari aja dia tidak datang dia merasa rugi begitu. Bagus sekali Ibu. Nah, kalau boleh tahu ini Ibu, metode apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya pribadi sebagai guru mapel, mungkin strategi pembelajarannya yang berdiferensiasi. Kemudian karena mapel saya kimia, mungkin saya lebih banyak melakukan praktik belajar, sehingga rasa keingin bagaimana lebih berjalan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Dalam waktu dekat, dan akan saya lakukan secepatnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya lega Bu Paya, yang tadinya saya rasa tidak terpikirkan oleh saya, tidak fokus untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara begitu. Ternyata setelah berdiskusi dengan Bu Ova, saya menjadi lebih tenang. Ya. Oke Bu, saya alhamdulillah juga Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Saya tunggu ya Bu ya, bagaimana pelaksanaannya nanti. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu Ova sudah melaksanakan coaching dan sangat berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah sudah dapat terlaksana dengan baik. Nah, setelah saya melihat observasi tentang kegiatan coaching Bu Ova, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ova dapatkan dalam kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Ibu, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan alur cerita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching, kemudian yang kedua identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian apakah ada rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian untuk mencari solusi dari permasalahan, serta saya meminta ada nggak tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach saya. Nah, benar sekali Ibu. Setelah saya amati, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik, melaksanakan alur cerita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tujuan, sehingga coaching yang Ibu lakukan tersebut dapat menggali potensi coaching. Tadi saya juga melihat percakapan Ibu dengan coaching sudah memenuhi tentang
kehadiran penuh, pertanyaan yang sudah berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Satu lagi pertanyaan terakhir saya, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Bu? Kompetensi yang ingin saya tanyakan. yang ingin saya terapkan di sini adalah kompetensi alur tirta yang menerapkan tentang bagaimana menetapkan tujuan dalam permasalahan, kemudian memberikan identifikasi permasalahan serta apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian saya juga minta untuk terakhir tanggung jawab apa yang akan dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan. Begitu. Ya, mantap Ibu. Ibu akan mendalami lagi jalur alur cerita dalam melaksanakan coaching berikutnya. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang saya salah Ibu yang terima kasih. Ulang lagi. Mantap Ibu, saya setuju sekali. Ibu tentu akan mendalami lagi alur cerita itu bagaimana melaksanakan coaching berikutnya agar lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, alhamdulillah sudah selesai coachingnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, tentu saja Ibu. Terima kasih Terima juga. kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.